Baik, hadirin sekalian, jadi perkenalkan saya Syahrul dari Universitas Muhammadiyah Solo. Mungkin saya mau share sedikit tentang literasi digital. Jadi apa yang adik-adik pegang itu HP, kan tidak semua orang punya handphone ya, punya HP. Itu sebenarnya perkembangan media, perkembangan alat. Nah, tinggal saudara paham nggak apa gunanya itu HP itu pegang? Paham nggak? Kenapa itu perlu? Kenapa saudara pegang HP? Apa gunanya itu alat itu? Nah, ada yang berkomunikasi dan seterusnya kan? Nah itu tidak hanya sekedar pakai HP, tidak hanya sekedar itu, tapi harus tahu apa manfaatnya HP. Manfaat itu bukan dalam hal yang manfaat itu dalam hal situ. Jadi saudara, adik-adik sekalian, ketika menggunakan alat digital harus bisa bertanggung jawab terhadap alat yang adik-adik gunakan. Misalnya contoh, cuma dia lagi bikin apa kasihan ini mau yang lebih kan harus sendiri kan. Jadi ada hal yang dia tidak bisa dan ada hal yang dia bisa. Makanya adik-adik sekalian harus paham apa gunanya alat apapun yang sifatnya bisa menyebarluaskan informasi. Kecuali saudara mau jadi artis, ya silahkan ekspos diri saudara. Ekspos itu bukan dalam hal negatif, tapi dalam hal positif. Kelebihan saudara, kelebihan adik-adik sekalian. Ada orang yang pegang HP, tapi hanya sekedar pegang, tidak tahu mau diapakan di handphone. Padahal satu handphone itu bisa menggerakkan banyak hal. Itu namanya dibilang skill digital. Jadi satu HP, apalagi orang punya 8 HP, apalagi orang punya banyak HP, artinya apa? Dia bisa menggunakan handphone ini dengan baik. Dia tahu peruntukannya apa. Makanya kenapa anak-anak di bawah umur tidak boleh pakai HP, karena dia tahu peruntukannya untuk apa. Adik-adik sekalian pasti tahu apa gunanya itu HP. Tadi sudah disebutkan berkomunikasi. Tapi banyak hal lain yang bisa dapat di situ. Mencari mata pelajaran, mencari materi-materi yang mau ditugaskan oleh gurunya. Apalagi perkembangan sekarang bisa membuat makanan lewat HP. Namanya artificial intelligence. Coba cari di YouTube sebentar malam. Cara menggunakan AI. Di situ makanan punjanya, makanya itu lebih biasanya itu biasanya itu siswa lagi cepat paham kepada gurunya. Karena kenapa? Karena adik-adik sekalian itu lebih melatih terhadap digital, lebih cepat menangkap itu. Karena apa? Eranya saudara di era digital. Makanya penting itu adalah namanya skill digital. Itu penting. Yang guru-guru mungkin kalau misalnya ada buku panduan pembelajaran itu bisa diupload oleh operator nanti dan hanya bisa diakses oleh gurunya. Kemudian untuk pengembangannya nanti ini kita akan menambahkan modul Moodle itu seperti ini. Ini yang di punyanya kampus. Jadi di mana nanti Bapak Ibu bisa misalnya menambahkan tugas. Ini pengembangan ke depannya nanti ditambahkan fitur Moodle yang mana nanti ada tugas itu nanti bisa peserta mengumpulkan yang langsung bisa dinilai di sini. Ini saat ini belum ada, jadi ini saya tunjukkan punya kampus dulu. Nanti tampilannya seperti ini. Nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah misalkan kalau sudah tampilan seperti ini, kita bisa klik unggah media untuk mengunggahnya. Bisa langsung dari komputer atau laptop Bapak Ibu. Misalkan ada sudah gambar yang Bapak Ibu orang pindahkan ke laptop, bisa dipakai. Nah di sini sebagai contoh, misalkan ini ada, kita klik ini. Kita tinggal tambahkan ke halaman. Klik di situ, sudah muncul di sini. Baru di bawahnya bisa kasih kata-kata apakah, terserah. Oke, seperti itu. Kalau misalkan sudah ketik semua selesai, buat gambar selesai,
Langsung kita tinggal klik di ujung kanan sini terbitkan. Klik di sini langsung terbitkan. Nah, setelah kita klik di sini, langsung bisa dibaca atau bisa diakses oleh semua siswa dan juga guru di situs yang tadi. Jadi berita itu atau ya berita yang tadi Bapak Ibu admin ini kelola di sini, dia sudah dengan otomatis akan ada di situs yang tadi, situs elearningadmin.com. Jadi seperti itu. Jadi menjadi seorang admin itu tidak terlalu susah-susah, yang penting bisa lihat teliti dengan baik saja. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Ishak Yahya Yandedai, Kepala Sekolah SMK Advent Sasapor. Pesan saya setelah mengikuti kegiatan workshop penggunaan e-learning dalam proses pembelajaran di Sekolah Advent Sasapor khususnya, kami sangat berterima kasih karena kami boleh mendapatkan wawasan baru dalam penggunaan e-learning ini. Ya, dalam situasi kami lihat penggunaan teknologi ini yang semakin berkembang, sehingga kami guru-guru juga wajib tahu untuk menguasai teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga mempermudah juga siswa untuk mengakses sumber-sumber belajar dari penggunaan e-learning ini. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan ini yaitu bisa mendapatkan wawasan baru karena setiap materi yang diajarkan oleh pemateri sangat informatif dan praktis, sehingga kami guru-guru yang ada di Sekolah Advent Sasapor mudah memahami dan langsung boleh mempraktekkan itu untuk demi kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Terima kasih.